Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kenapa? Di saat situasi sulit sekalipun, kita pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Christian Daud Lupani. Saya berasal dari Sulawesi Tengah dan saya adalah siswa SP atau Sekolah Penginjil Angkatan 64. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Langsung saja kita buka Alkitab kita. Bagi yang sudah dapat katakan amin. Oke. Kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengujian dan Pencobaan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menghasilkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Yakobus ini. Kitab Yakobus ini adalah kitab yang ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus, atau Yakobus rasul yang Tuhan utus pada waktu itu. Nah, kitab Yakobus ditujukan kepada siapa? Kitab Yakobus ditujukan kepada 12 suku perantauan yang tersebar pada waktu itu atau yang mengalami diaspora. Nah, dan kitab ini ditujukan lebih khususnya kepada orang-orang Yahudi. Oke. Tema dari kitab ini adalah iman yang berhasil guna. Tetapi pada saat ini saya akan mengambil judul yaitu menjadi pemenang dalam penderitaan. Apa saudara-saudara? Menjadi pemenang dalam penderitaan. Oke. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, bagi orang percaya dan juga bukan orang yang percaya, tentunya kita mengalami yang namanya pencobaan. Tentunya kita mengalami yang namanya masalah. Mungkin saudara berkata dalam kehidupan saudara, masalah saya hari ini, masalah saya hari ini, masalah saya hari ini berat, sehingga saya tidak dapat menanggungnya. Nah, untuk itu pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana untuk mengatasi setiap persoalan, bagaimana untuk mengatasi setiap masalah yang kita alami bersama dengan Tuhan. Oke, langsung saja kita pada poin yang pertama kita bahas. Di sini saya akan mengajukan suatu pertanyaan, yaitu siapakah orang-orang yang bisa menjadi pemenang di dalam setiap penderitaan? Poin yang pertama adalah orang yang menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, berbagai pencobaan pasti datang, berbagai masalah pasti datang. Kadangkala kita salah menyikapi masalah pencobaan itu tersebut. Kita menyikapinya dengan murung, dengan sedih, dengan tekanan, dengan beban berat. Karena kenapa? Kita berpikir bahwa masalah itu sudah sangat berat buat kehidupan kita. Apalagi sekarang kita dilanda oleh penyakit yang namanya corona atau virus corona. Tentunya sudah semakin mengkhawatirkan kehidupan kita pada hari-hari ini, ya kan? Tetapi dalam melawan situasi seperti ini, kita perlu menjadi orang yang menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Karena di dalam Amsal pasal 17 ayat 23 di sana berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Untuk dari itu teman-teman, dalam menyikapi masalah kita harus berbahagia, kita harus tersenyum, kita harus mengangkat puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya, seperti lagu yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Nah, ini adalah satu cara untuk membuat diri Anda menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan berbahagia tidak sembarang berbahagia. Karena ada mungkin orang-orang yang berbahagia karena mendapat uang yang banyak, mendapat hasil pekerjaan yang luar biasa. Tetapi bahagia di sini adalah
Bahagia yang berasal dari Tuhan, ada damai sejahtera. Mungkin kita kekurangan apapun, mungkin kita kekurangan ekonomi, mungkin kita kekurangan makanan. Ya tentunya pada hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang menjadi orang-orang yang ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita melibatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Oke, poin yang kedua di sini saya mengambil pada ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya kan? Yang kedua, siapakah saja orang-orang yang dapat menjadi pemenang di dalam penderitaan? Adalah orang-orang yang tidak mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kadangkala orang mendapat suatu masalah atau mengalami suatu masalah, dia sering mempersalahkan Tuhan. Mungkin dalam hatinya dia berkata begini, aduh Tuhan, kenapa harus seperti ini, kenapa. Nah, tidak ada salahnya untuk mempersalahkan Tuhan. Tetapi yang perlu ditekankan pada hari ini, siapakah yang kita persalahkan itu? Ya kan? Siapakah yang kita persalahkan itu? Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Tidak mungkin kehidupan saudara, kehidupan saya ditinggalkan begitu saja. Karena kenapa? Kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi, kalau kita mendapat cobaan atau tantangan dalam kehidupan kita, janganlah kita mempersalahkan Tuhan. Tetapi kita berbalik dan kita bilang, Tuhan, saya lebih besar dari masalah yang ada hari ini. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong saya dan Tuhan akan mengangkat saya melebihi daripada ini. Nah, untuk itu ayo kita jangan mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mendapat masalah. Contoh dalam kisah siapa dalam Alkitab? Kisah Ayub. Ayub yang walaupun Tuhan sudah mencobai dia, Tuhan sudah membiarkan iblis untuk mencobai Ayub, ya kan? Saudara-saudara Ayub meninggalkan Ayub, teman-teman Ayub meninggalkan Ayub, bahkan orang terdekatnya yaitu istrinya meninggalkan dia. Tetapi di dalam bibirnya sendiri dia tidak menghakimi Tuhan. Karena kenapa? Dia percaya di balik setiap cobaan, di balik setiap masalah yang ada, pasti ada harapan yang besar. Oke. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang dapat menjadi pemenang di dalam penderitaan? Orang-orang yang tidak kompromi akan dosa. Ya tentunya ini sudah sangat jelas, saudara-saudara. Kadangkala kita mengalami pencobaan, kadangkala kita mengalami penderitaan, itu karena diri kita sendiri. Kita mau coba-cobai Tuhan. Kita mau coba-cobai, ya buat beginilah, supaya dilihat gaul, supaya dilihat apa. Sebenarnya iblis tertawakan kita, karena kenapa? Kita sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu pada hari ini, pada kesempatan ini kita belajar yuk. Untuk menjadi orang-orang yang menang di dalam segala penderitaan, kita harus menjadi orang-orang yang tidak kompromi akan segala dosa-dosa kita. Oke, segala perbuatan daging itu sudah tertulis di dalam Galatia 5, nanti teman-teman baca sendiri atau saudara-saudara baca sendiri. Di situ banyak perbuatan daging, percabulan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Bahkan hari-hari ini, ya kan, tidak jarang kita lihat anak-anak masih kecil, orang-orang masih kecil, ya kan? Tetapi sudah ngerokok, minum, orang-orang masih kecil sudah berzina. Karena kenapa? Pencobaan datang, tetapi mereka merespon balik dengan sangat baik. Nah, ini yang sangat salah, saudara-saudara. Tetapi dalam pencobaan yang kita alami, kita harus bilang tidak, ya kan? Tidak. Saya akan menolak segala siasat-siasat iblis dalam menjatuhkan saya sebagai orang-orang percaya. Karena dalam ayat 15 mengatakan demikian, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wah, jadi teman-teman, pada malam hari ini itu yang dapat kita pelajari. Siapakah saja orang yang menjadi pemenang dalam penderitaan? Yang pertama tadi apa? Orang-orang yang menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mempersalahkan Tuhan di dalam setiap pencobaan yang dialami. Yang ketiga, orang-orang yang tidak kompromi dalam perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini adalah poin yang terakhir, yaitu siapakah saja orang yang dapat menjadi pemenang di dalam penderitaan? Adalah orang-orang yang dapat tahan uji dalam penderitaan.
Oke. Kadang-kadang atau kebanyakan orang sudah menerima Tuhan menjadi juru selamat kasih jiwa mereka, sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang yang kenal tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang seperti ini mungkin saja bisa jadi tidak tahan uji dalam setiap penderitaan mereka. Karena kenapa? Mulailah mereka mengeluh, mulailah datang masalah, mereka mempersalahkan Tuhan seperti tadi. Mulailah mereka menganggap masalah itu bukan suatu kebahagiaan atau suatu yang membuat mereka berpengharapan kepada Tuhan, malah membuat masalah itu sebagai sesuatu yang sangat rumit, sehingga tidak banyak dari orang-orang yang sudah percaya pun mencari jalan-jalan pintas seperti dukun atau lain sebagainya untuk mendapatkan kebahagiaan yang mereka impi-impikan. Nah, tetapi poin terakhir ini, siapakah orang-orang yang dapat menjadi pemenang dalam penderitaan? Yaitu orang-orang yang dapat tahan uji. Artinya apa? Di dalam setiap penderitaan atau cobaan yang datang melanda kehidupan dia tetap menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Tuhan. Imannya tetap kuat kepada Tuhan. Ya kan? Iman yang sejati adalah apa? Iman yang tetap berpegang kepada Tuhan walaupun banyak cobaan, banyak badai yang datang menimpa dia, tetapi dia tetap berpengharapan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang dapat tahan uji ini adalah orang-orang yang nantinya akan bisa memberdayakan orang lain. Karena dari tahan uji ini dia akan mendapatkan suatu pengalaman menarik dengan Tuhan. Sehingga pengalaman ini dia tidak bisa simpan dalam kehidupannya sendiri, tetapi dia bisa bagikan juga kepada orang lain. Oke, jadi jangan saudara berpikir bahwa dalam ujian itu Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak campur tangan. Tetapi coba lihat, orang-orang kalau ujian, biasanya ujian sekolah, ujian semester, gunanya untuk apa? Untuk naik kelas. Nah, sebenarnya Tuhan mengizinkan setiap persoalan, setiap cobaan yang kita alami itu adalah supaya kita dapat naik dan naik lagi. Kita dapat naik level, istilahnya begitu. Supaya kehidupan iman Kristen kita tidak hanya seperti itu-itu saja, tetapi kita lebih lagi dan lebih lagi mengenal Tuhan sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kita nanti, begitu. Suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah, jadi tahan uji di sini akan menimbulkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita berpengharapan bahwa Tuhan mampu menolong saya, bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan saya. Sama seperti Ayub, ya kan? Saat dia pulih kehidupannya dengan Tuhan, Tuhan memulihkan kehidupannya, dan segala apapun yang dia punyai dikembalikan oleh Tuhan. Nah, jadi itu yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan saya berharap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita lihat pada hari ini itu tidak berhenti kepada kita saja, tetapi saya harapkan itu dapat disalurkan kepada orang lain juga, karena orang lain juga membutuhkan firman Tuhan sama seperti kita. Kita harus menjadi berkat di mana situasi kita sekarang yang kita alami tidak baik. Oke, jadi itu saja yang menjadi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.